Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mafina Ica Widuri dari D4 Manajemen Aset Publik Alih Program Politeknik Keuangan Negara STAN. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan sebuah video mengenai analisis kepemimpinan Ibu Tri Risma hari ini. Insinyur Hajah Tri Risma hari ini, atau yang akrab disapa Bu Risma, merupakan Menteri Sosial Republik Indonesia yang menjabat sejak 23 Desember 2020. Sebelum menduduki jabatan sebagai Menteri Sosial, beliau pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Tri Risma hari ini, atau yang akrab dipanggil Risma sejak kecil, lahir pada tanggal 20 November 1961 di Kediri, Jawa Timur, dan merupakan anak dari pasangan M. Cuzuzaini dan Siti Muajiatun. Beliau menempuh pendidikan dasar di kota kelahirannya, Kediri, dan melanjutkan pendidikan tinggi di Surabaya. Setelah melanjutkan pendidikan tinggi di Surabaya, Bu Risma kemudian melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di jurusan Arsitektur Institut Teknologi 10 November dan lulus pada tahun 1987. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, ia kemudian melanjutkan pendidikan untuk meraih gelar magister pada universitas yang sama dengan jurusan Manajemen Pembangunan Kota. Karir Bu Risma diawali sebagai seorang PNS di pemerintah kota Surabaya dengan kedudukan sebagai Kepala Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya dalam usianya yang ke-36 tahun. Kemudian pada tahun 2005, beliau didaulat menjadi Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. Karir politik Tri Risma hari ini dimulai ketika beliau terpilih menjadi Wali Kota Surabaya yang mulai menjabat sejak tahun 2010. Risma merupakan wanita pertama yang menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Di bawah kepemimpinan Bu Risma, Kota Surabaya berhasil menanggulangi masalah prostitusi dan menjadi piloting project bagi lokalisasi lain di Indonesia. Selama menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Kebersihan hingga menjadi Wali Kota Surabaya, beliau terus-menerus melakukan perbaikan dan penataan Kota Surabaya. Penataan kota yang beliau lakukan membuat Surabaya menjadi kota yang lebih hijau dan asri. Selain itu, Bu Risma juga membangun jalur pedestrian dengan konsep modern sepanjang Jalan Basuki Rahmat hingga ke Panglima Sudirman. Berbagai macam penghargaan telah berhasil dicapai oleh kota Surabaya selama dipimpin oleh Ibu Tri Risma hari ini. Di antaranya adalah penobatan sebagai kota paling hijau oleh PBB. Ketersediaan ruang terbuka hijau semakin luas di Surabaya hingga mencapai 7.356 hektar atau kurang lebih 21,99% dari total luas kota Surabaya. Kota Surabaya juga berhasil meraih Piala Adipura selama tahun 2011 hingga 2018 secara berturut-turut. Selain itu, pada Oktober 2013, Kota Surabaya juga berhasil memperoleh penghargaan Future Government Awards tingkat Asia Pasifik pada dua bidang sekaligus, yaitu data center dan inklusi digital. Reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2020 menobatkan Ibu Tri Risma hari ini menjadi Menteri Sosial Republik Indonesia, menggantikan Juliari Batubara yang ditangkap KPK sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, menunjukkan bahwa Menteri Sosial Tri Risma hari ini dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dinilai memiliki kinerja paling baik. Hal tersebut membuktikan bahwa jabatan baru yang diamanahkan kepada beliau tidak membuat kinerja Bu Risma menurun. Bu Risma merupakan sosok pemimpin yang tegas dan tidak segan-segan untuk menunjukkan emosi dan kemarahannya di hadapan publik. Beliau tidak akan segan untuk memarahi siapa saja yang beliau anggap tidak berkinerja baik dan malas-malasan. Gaya kepemimpinan Bu Risma yang tidak segan untuk menunjukkan kemarahan di hadapan publik
telah berlangsung sejak beliau menjabat sebagai wali kota Surabaya hingga kini menjabat sebagai Menteri Sosial. Sebagai contoh, ketika beliau mengamuk di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tahun 2016. Bu Risma marah besar karena menyaksikan pelayanan pembuatan IKTP yang lambat sehingga mengakibatkan antrean yang menumpuk. Beliau mendapati sarana dan prasarana penunjang layanan tidak memadai. Hal ini memicu kemarahan Bu Risma dan memanggil seluruh staf yang ada. Selain itu, beliau juga menyaksikan bahwa banyak warga yang harus bolak-balik ke kantor Dinas Dukcapil untuk mengurus berkas. Beliau menambahkan bahwa peristiwa tersebut merupakan bentuk ketidakprofesionalan pegawai dan merugikan masyarakat. Ibu Tri Risma hari ini dikenal sebagai pemimpin yang demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis yang ditunjukkan oleh Ibu Tri Risma hari ini terlihat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang dalam rangka menyusun rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020. Musyawarah tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Kota Surabaya dengan masyarakat Surabaya. Musrenbang dilakukan dalam rangka mendengarkan usulan program dari para peserta untuk menunjang perekonomian warga. Ibu Tri Risma hari ini juga menunjukkan suatu bentuk kepemimpinan transformasional. Transformasi yang beliau tunjukkan melalui berbagai inovasi dan terobosan yang banyak beliau lakukan untuk mengubah wajah kota Surabaya. Pembangunan yang telah direalisasikan selama periode jabatan Bu Risma diantaranya adalah pemugaran Taman Bungkul yang dilengkapi berbagai sarana publik, pembangunan saluran air, pengelolaan sampah yang menghasilkan listrik di PLTSA Benowo. Ibu Risma, beliau memberikan contoh tindakan seorang pemimpin yang berani mengubah lingkungan kerja, memotivasi kerja, serta nilai-nilai kerja sehingga para bawahan dapat memaksimalkan kinerja mereka dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pemimpin transformasional tidak takut menantang status quo. Praktik ini tercermin dari kepemimpinan Bu Risma yang mana beliau berani untuk menggusur lokalisasi Gang Doli yang telah beroperasi selama puluhan tahun. Pembongkaran Gang Doli dilakukan dalam rangka menghapus praktik prostitusi di kota Surabaya dan memberikan kenyamanan serta keindahan untuk warga kota Surabaya. Selain itu, beliau juga berani untuk menentang cara-cara lama dalam proses administrasi publik dengan mengembangkan suatu sistem baru berbasis internet agar pelayanan administrasi publik dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Tindakan yang dilakukan oleh Bu Risma merupakan suatu bentuk pemimpin yang memiliki keyakinan dalam bertindak. Beliau berani untuk mengambil risiko besar. Bu Risma merupakan pemimpin yang melayani masyarakat dengan setulus hati yang dilandasi dengan keimanan. Beliau bekerja dengan sepenuh hati untuk memberikan yang terbaik bagi rakyatnya. Namun, ada aspek-aspek dari gaya kepemimpinan beliau yang perlu untuk diperbaiki. Salah satunya adalah kebiasaan dalam meluapkan emosi yang berlebihan di muka umum. Kepemimpinan situasional menjelaskan efektivitas kepemimpinan bergantung pada kesesuaian antara sikap, tindakan, kepribadian, dan tugas yang menjadi tanggung jawab seorang pemimpin. Ibu Tri Risma hari ini dikenal sebagai sosok pemimpin yang pekerja keras dan ulet dengan dedikasi tinggi terhadap kota yang dipimpinnya. Beliau berhasil mengubah kota Surabaya menjadi kota yang hijau dan asri. Gaya kepemimpinan transformasional menghadirkan terobosan baik dalam perubahan fisik kota maupun administrasi birokrasi. Meskipun tegas terhadap kinerja, Bu Risma juga merupakan pendengar yang baik, aktif terhadap aspirasi rakyat melalui musrenbang tahunan. Namun, tantangan dalam mengelola citra keras dan emosionalnya perlu untuk diperhatikan demi menjaga keberlanjutan kepemimpinannya.